年我斗气全失，完了。 Bab 901. Mata Xiaoyan berkelebat dengan panas yang berapi-api. Rahasia mengapa kotak giok dan prasasti itu tidak bisa dihancurkan akan segera terungkap. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraannya dan merangsang darah ras iblis, dan membungkus 3 inti iblis bintang 6 dengan ki pertempurannya. Inti iblis bintang 6 yang diserap oleh ki asal kaisar ditumpuk seperti gunung di sekitar Xiaoyan, dan aura Xiaoyan dan fluktuasi Douqi juga diam-diam menjadi lebih kuat. Akhirnya, kekuatan Xiaoyan napas menjadi bergejolak, dan fluktuasi Douqi juga mulai bergejolak. Ketika dia bangun, seolah-olah banjir telah menembus gerbang, dan aura dendam yang agung menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan, mendorong semua inti iblis di sekitarnya ke arahnya, dinding sekitar ruang latihan. Puncak bintang 6, terobosan. Xiaoyan berdiri dengan penuh semangat, menghembuskan napas udara keruh di dadanya, merasakan semangat juang melonjak di tubuhnya, tidak sabar untuk mengeluarkan kotak batu giok misterius itu, dan melihatnya dengan penuh semangat, tangannya sedikit gemetar. Mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya, pikiran Xiaoyan bergerak, dan ki pertempuran puncak bintang 6 dan api langit ungu merah mengalir keluar dari telapak tangannya pada saat yang sama untuk membungkus kotak batu giok. Aktifkan kekuatan api surgawi yang menggabungkan 4 api surgawi, tingkatkan output pertempuran ki, dan beberapa retakan kecil mulai menyebar di permukaan kotak giok, kemudian aktifkan kekuatan api surgawi, dan tingkatkan output pertempuran ki. Secara bertahap, di langit api dengan injeksi kekuatan terus-menerus, dalam tatapan gelisah Xiaoyan, disertai dengan semburan suara retak, berceloteh, retakan di permukaan kotak giok menjadi lebih besar, dan kotak giok juga mulai bergetar sedikit, berdiri. Melihat ke dalam kotak giok melalui celah, sepertinya ada lapisan aliran udara yang menghalangi kotak giok, tapi Xiaoyan hanya bisa samar-samar melihat bahwa ada kecemerlangan yang mengalir di dalamnya. Terus menyuntikkan kekuatan api surgawi, setelah sekitar sebatang dupa, kotak giok yang retak berhenti bergetar, dan suara retakan tidak lagi terdengar. Buka untukku. Xiaoyan menekan kegembiraan di hatinya dan sedikit menggoyangkan telapak tangannya, kotak batu giok itu pecah dan terbuka, meledak dengan 2 sinar cahaya terang. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, menatap pegangan di tangannya, matanya meledak dengan ekstasi. Ada 2 api mengambang di telapak tangannya. Warnanya sangat merah sehingga melalui nyala api, Anda bisa samar-samar melihat Phoenix ilusi di dalamnya. Burung Phoenix melebarkan sayapnya sesuka hati, dan cahaya merah yang menyilaukan terbang di udara. Kelompok cahaya lainnya sangat lembut, seperti cahaya bulan yang redup, tetapi itu memberi orang perasaan yang sangat dingin, yang membuat Xiaoyan menggigil. Ternyata itu adalah api kelahiran kembali Nirvana, yang menempati peringkat ke-11 di ranking api surgawi, dan api es dingin yang luas yang menempati peringkat ke-8. Xiaoyan hampir berseru kaget. Meskipun dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, karakteristik kedua api ini terlalu jelas. Xiaoyan tahu nama mereka sekilas, dan hatinya sudah bahagia. Melihat dengan enggan pada 2 kelompok api surgawi, Xiaoyan mengeluarkan tablet batu yang tidak bisa dihancurkan. Di dalam kotak giok ada 2 api surgawi peringkat atas, apa yang ada di tablet batu ini yang tidak bisa dikalahkan. Xiaoyan berpikir dengan gembira, memanggil penguasa kuno api surgawi, dan membantingnya ke tablet batu. Kapan? Percikan api memercik, dan tablet batu itu tidak bergerak sama sekali. Itu benar-benar tidak bisa dikalahkan, kan? Mulut Xiaoyan berkedut liar, dan matanya menunjukkan kekejaman. Dia kejam, dan dia mengayunkan api surgawi. Penguasa kuno dan menebas lagi. 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki. Xiaoyan tidak tahu berapa kaki yang dia hancurkan, tetapi tablet batu itu hanya kehilangan lapisan kulit batu. Terbuat dari bahan apa, begitu keras?
Xiao Yan menyeka keringatnya dan menatap tablet batu di depannya. Oh sial, aku tidak percaya. Jika Anda tidak dapat melakukannya dalam 1 bulan, itu akan memakan waktu 1 tahun. Jika Anda tidak dapat melakukannya dalam 1 tahun, itu akan memakan waktu 10 tahun. Saya melihat berapa banyak lapisan kulit batu yang telah Anda jatuhkan. Setelah mengambil beberapa napas, Xiao Yan mengangkat penguasa api surgawi lagi dan hendak menghancurkannya. Tetapi pada saat ini, tablet batu yang tidak peduli seberapa hancurnya itu tidak dapat dihancurkan, tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Dengan suara, letusan puing-puing perlahan melayang di mulut Xiao Yan yang tertegun, dan akhirnya melayang di udara. Masing-masing bagian dipisahkan oleh jarak tertentu, dan mereka semua terhubung oleh cahaya kabur, dan secara bertahap menjalin menjadi lingkaran cahaya, perlahan membuka, dan pada saat yang sama, sedikit kecemerlangan samar berkumpul dari segala arah, dan semuanya tidak memasuki lingkaran cahaya. Tampaknya batu yang pecah mengumpulkan energi misterius. Ini, Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan takjub. Dia tampak familiar, tapi dia tidak yakin. Dia maju selangkah dan mengulurkan telapak tangannya untuk mengambil sepotong kerikil. Sama seperti Xiao Yan hendak memahami kebenaran, raungan rendah tiba-tiba terdengar dari Stone Crusher, seperti guntur tumpul sebelum badai hujan musim panas. Xiao Yan buru-buru menarik tangannya dan melihat formasi batu aneh ini dengan hati-hati. Potongan kerikil mulai perlahan berkumpul, membentuk benjolan berbentuk manusia di bawah tatapan Xiao Yan. Hahaha. Setelah menonton dalam diam beberapa saat, Xiao Yan tertawa liar. Aku tidak bisa memikirkannya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Tidak heran tablet batu ini sangat keras sehingga ternyata sama sekali bukan batu, tetapi segel spiritual. Dan itu masih merupakan tanda spiritual tanpa kesadaran. Pada saat ini, hati Xiao Yan tampaknya telah melayang dari api penyucian di bumi tempat magma memuntahkan ke surga di bumi tempat bunga-bunga bermekaran, dan setiap sel memancarkan sorakan gembira. Bab 902. Tetapi saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Hei, itu tidak benar. 2 langkah mundur dan meletakkan penguasa kuno api surgawi di dadanya. Dia melihat bongkahan batu dengan kewaspadaan dan kebingungan. Jika tidak sadar, dari mana raungan itu berasal. Namun, tidak peduli bagaimana saya menyelidiki, saya benar-benar tidak merasakan fluktuasi kesadaran. Dengan hati-hati berlayar kapal 10.000 tahun. Xiao Yan menahan kegembiraan di hatinya dan tidak bertindak gegabah. Setelah waktu yang lama, melihat bahwa tidak ada gerakan di bongkahan batu, dia lambat. Perlahan berjalan ke bongkahan batu dan dengan lembut menyentuh bongkahan batu dengan tangannya. Tentakelnya dingin, tetapi bongkahan batu itu tetap tidak bergerak. Sepertinya dia benar-benar tidak sadarkan diri. Xiao Yan menekan telapak tangannya dan perlahan menyuntikkan doki. Raungan rendah terdengar dari segel spiritual simpul batu, seolah-olah dia merasa bahwa ini adalah provokasi Xiao Yan terhadapnya. Xiao Yan dengan cepat melepaskan tangannya. Tapi setelah dia mengambil itu pergi, simpul batu itu tetap tidak bergerak lagi. Xiao Yan berkata dengan getir, "Huff, aku tidak peduli apakah kamu sadar atau tidak, jika kamu tertelan. Sebentar, kamu akan kehilangan kesadaran lagi." 2 api surgawi dan 1 segel spiritual, mana yang lebih baik untuk ditelan atau diserap terlebih dahulu? Segel roh pertama. Orang ini sadar sebentar dan kemudian tidak sadarkan diri. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Idenya dibuat, dan ki pertempuran mengalir seperti air pasang, menelan segel roh manusia batu berbentuk benjolan. 10 beberapa hari kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya, sangat gembira. Dia awalnya berpikir bahwa itu hanya segel spiritual yang digunakan sebagai tablet batu oleh Kaisar Pertempuran Bintang 9 kuno, dan peringkatnya tidak begitu tinggi, tetapi dia tidak berharap itu menjadi segel mengaum peringkat ke-16. Segel mengaum. Legenda adalah bahwa ketika bumi terbentuk,
itu diubah oleh auman pertama langit dan bumi. Ini sangat kuat. Tidak heran itu membuat auman dari waktu ke waktu saat ini. Xiao Yan tidak bisa tidak berpikir lagi dan lagi. Saya melihat sepotong Lingyin Mos di pasar Taobao, dan kemudian saya bertanya tentang hantu, tempat-tempat produksi masuk. 1 segel spiritual, total 3 api surgawi, 2 segel spiritual dan roh hantu, petualangan seperti itu, siapa yang akan percaya? Saya hanya berpikir saya beruntung sebelumnya. Sekarang, setelah mengetahui sesuatu, apakah Anda masih berpikir itu adalah keberuntungan Anda? Bukankah itu Douxian yang mengatur dan menyiapkannya untukku? Faktanya, kali ini setelah kembali dari Gunung Qilin di cincin kelima, dia telah memikirkan kembali langkah demi langkahnya dari benua Doqi hingga saat ini, dan terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri, saya melakukan perjalanan dari bumi ke benua Doqi, jadi kebetulan, saya lahir di keluarga Xiao dari Kaisar kuno Yutuo. Dia baru saja berlatih seni pembakaran pertama dari seni surga 8 ekstrim. Harta karun yang didambakan oleh musuh yang kuat. Yao Lao, yang memiliki tubuh jiwa, dapat membantunya mengatasi semua kesulitan dan bahaya. Benua Doqi memiliki banyak orang kuat. Anda sangat beruntung memiliki semua api yang berbeda dari benua Doqi di tangan Anda. Mengapa dia di bawah kendali naluri untuk sementara waktu, dan istri yang diperoleh Ratu Medusa setelah melakukan hal-hal yang tidak masuk akal adalah ular piton yang menelan yang dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunan api Phoenix? Mengapa dia bisa menyelamatkan King Lin, yang adalah orang suci dari ras iblis? Mengapa bahkan naga guntur 9 surga yang mendalam diringkas oleh kebaikannya sendiri? Mengapa dia bisa menerobos ke Dodi di benua Doqi di mana kaisar asal Qi Abyss dan tidak ada yang menerobos ke Dodi selama ribuan tahun? Apakah itu hanya ketekunannya sendiri? Mengapa Long Yi mengikutinya begitu dia tiba di benua Dodi? Pagoda Zichen Suling dan Zhan Lao menemukan diri mereka sendiri. Mengapa Old Zhan membuat ras manusianya memiliki darah ras iblis dan ras iblis? Mengapa api surgawi sendiri bisa melahirkan roh api yang tampaknya juga dimiliki Douxian? Setelah retret ini, setelah menerima pengingat samar dari Zhan Lao, semua keraguannya terjawab, yang semuanya pasti telah diatur oleh Douxian untuknya. Dikatakan bahwa ada pemeliharaan dalam kegelapan. Dengan pengalamannya seperti ini, dia semakin percaya. Apa yang disebut kehendak adalah kehendak yang kuat yang dapat sepenuhnya mendominasi takdir Anda. Tapi dia masih sangat bingung di dalam hatinya, apa tujuan dari Douxian yang berusaha keras untuk mengatur ini untuknya. Ada banyak orang yang lebih disebut berbakat, lebih rajin dan ulet dari dia, kenapa dia tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa menebak. Jadi dia sama sekali tidak ingin menebak. Xiao Yan, yang memiliki begitu banyak petualangan sehingga dia hampir mati rasa, hanya penasaran. Bahkan tempat di mana Raja Tua, Kaisar Iblis Tua dimakamkan, tidak mendapatkan kehormatan untuk menyimpan 6 benda aneh ini. Tempat itu, identitas macam apa yang akan dimiliki penguasa Meraj tahun itu? Mungkin Zhan Lao tahu. Mau tanya Zhan Lao. Lupakan saja, bukankah Tuan Zhan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak bertanya kepadanya tentang apapun selain kultivasi di masa depan? Xiao Yan dalam suasana hati yang baik. Melihat 2 api surgawi yang mengambang di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak puas, mengapa ada 2 api surgawi dan 1 segel spiritual? Akan sangat bagus jika ada 1 api surgawi yang lebih sedikit dan 1 lagi roh hantu, dan seni surgawi Baji akan dapat naik ke peringkat lagi, dari peringkat Italia ke peringkat dunia. Baji Tianjue, yang pertama seni membakar, seni kedua dingin, seni ketiga taktik kekuatan ketiga, taktik keempat guntur, taktik kelima setan, taktik sihir keenam, taktik ketujuh spiritualitas, dan taktik transformasi surga ke-8 Jue Mo Jue adalah peringkat dunia, dan Jue terakhir Tian Hua Jue adalah peringkat suci. Metode latihan selalu menjadi gumpalan di hati Xiao Yan.
Memikirkannya sekarang, keterampilan bertarung mana yang peringkat dunia atau kuasa suci peringkat, dia tidak pernah bisa melakukannya. Mengetahui keterampilan pertempuran jiwa tingkat peringkat, Kim Kyung-han, dia juga yakin bahwa dia setidaknya berada di tingkat menengah dari peringkat dunia. Satu-satunya cara dia bisa puas adalah itu 8 seni surgawi ekstrim masih hanya dari peringkat pikiran. Saya harus mengatakan bahwa ide Xiao Yan ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Sudah asap dari kuburan leluhur yang bisa didapat orang biasa tingkat rendah 3 hal aneh, tetapi dia masih memilih dan tidak menyukai ini. Saya mulai menyalahkan diri sendiri, saya seharusnya tidak terlalu penasaran untuk menanyakan hal-hal itu, jadi sekarang saya tidak hanya tidak memiliki rasa pencapaian, tapi saya bahkan tidak bisa bersemangat ketika saya mendapatkan hal yang baik. Saya tidak ingin melakukan ini di masa depan, apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak, apa asyiknya? Memikirkan hal ini, dia ingin membuat api. Tetapi fluktuasi Douqi membuatnya segera menghentikan pikirannya. Dia menatap kosong kedua api surgawi dan mengerutkan kening, fluktuasi Douqi ini sangat sia-sia. Setelah menerobos ke puncak bintang 6, itu menelan dan menyerap itu dan peringkat 16. Segel yang mengaum dari segel yang mengaum merasa hampir mencapai bintang ke-7. Jika melahap dan menyerap 2 api surgawi peringkat begitu tinggi satu demi satu, apalagi menembus bintang ke-7, adalah mungkin untuk mencapai tahap tengah dari bintang ke-7. Ini tidak baik, dendam belum dipadatkan dan buru-buru meningkat begitu banyak, dan akan ada kerugian yang tak ada habisnya di masa depan. Tidak ada bahan obat untuk memperbaiki pil obat, jadi mari kita berlatih keterampilan bertarung terlebih dahulu, tepat pada waktunya untuk berlatih metode kontrol ki pertempuran yang diajarkan oleh senior Feng Lingzi. Dengan keputusan itu, Xiao Yan membawa kedua api surgawi itu kembali ke dalam kotak giok dan mengabdikan dirinya untuk berlatih mengendalikan Douqi. Selama retret Xiao Yan, benua Douqi sangat hidup. Selama itu adalah tempat di mana ada orang, kata yang sama dapat terdengar kapan saja, pil peremajaan. Hui Chundan tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, memicu gelombang pembelian di benua Douqi. Setiap lelang, benua Douqi seperti festival besar. Setiap layar video yang disinkronkan dipenuhi dengan kerumunan yang bersemangat, gugup, dan bersorak, berdiri di tanah seperti lautan manusia, dan terbang seperti gunung di udara. Sorak-sorai, raungan, dan desahan datang satu demi satu, bahkan jika Zen Bufan menaikkan harga tiket di rumah lelang ke tingkat yang mencengangkan, masih sulit untuk mendapatkan satu tiket, dan setiap pertandingan penuh sesak. Semua jenis desahan. Ada begitu banyak orang kaya sialan. Ini sangat gila. Saya menjual begitu banyak barang bagus, saya pikir saya kaya, tetapi saya bahkan tidak bisa membeli tiket. Yang paling banyak dibicarakan setelah makan adalah Hui Chundan dan buah kehidupan. Ketika semua orang meminta seseorang untuk pergi berlatih bersama, mereka hanya berkata, "Ayo, saya dengar ada buah kehidupan di dalamnya, daerah." Wanita cantik Yuding bahkan berteriak, "Siapapun yang memberi saya pil peremajaan, saya menyumbangkan darah kepadanya, dan menjadi wanita dalam hidupnya, dan hal terbaik kedua, siapapun yang memberi saya buah kehidupan, saya akan menjadi pengikutnya, wanita yang tersedia." Wanita gila, dan pria gila. Setiap lelang terbatas Hui Chundan akan membuat api semakin makmur, membuat separuh langit benua Douqi menjadi merah. Bahkan ketika tidak ada lelang Hui Chundan, pelelangan bisnis toko juga sangat panas. Ada banyak orang yang datang ke rumah lelang untuk mengirim dan melelang berbagai harta langka dan barang-barang aneh, seperti bahan obat bermutu tinggi, ramuan obat bermutu tinggi, tinggi resep kelas, tripod obat bermutu tinggi, keterampilan bertarung tingkat tinggi, dan latihan tingkat tinggi, inti sihir tingkat tinggi, senjata tingkat tinggi, kulit monster tingkat tinggi, bahan langka, dan lain-lain, dan bahkan rendah api hewan tingkat rendah dan 3 hal aneh tingkat rendah. Adapun barang-barang kelas atas itu, selama keluarga Xiao mungkin membutuhkannya,
Zenny tidak akan melepaskannya, dan akan membelinya langsung setelah memberi penjual harga yang wajar. Namun, ada begitu banyak item kelas atas, bahkan fakta bahwa rumah Xiao kaya dan negara musuh tidak cukup, dan Zenny harus meminta Zen Bufan untuk memajukan keuntungan Hui Chun dan terlebih dahulu, katakan untuk membantu ayahmu mengumpulkan beberapa. Kemudian Lehoho berkata, simpan saja akun di aliansi bisnis, dan kemudian kurangi dari keuntungan yang layak diterima Xiaoyan. Beberapa orang senang, beberapa orang sedih. Aliansi bisnis telah menghasilkan banyak uang dalam ledakan Hui Chundan yang terencana dengan baik ini. Setelah mendapatkan banyak popularitas, Istana Pil terpukul keras oleh kenaikan ini. Penjualan pil tingkat menengah ke atas mereka menurun, terutama pil yang perlu disempurnakan dari buah kehidupan. Itu terpengaruh secara fatal. Katakan apa yang kamu lakukan. Xiaoyan dan aliansi bisnis telah bergabung untuk melawan. Anda bahkan belum tahu bagaimana Lan Yang dan yang lainnya melewatkannya. Di aula-aula pil, api yang mengamuk yang digunakan untuk penerangan di dinding membuat wajah aula master aula pil sangat suram. Semua anggota senior aula pil berdiri di bawah dengan ekspresi jelek. Bukan karena mereka penyelidikan tidak cukup kuat, tetapi semua pertempuran jejak semua dihapus bersih, dan bahkan setiap mata-mata terbunuh, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Penatua kedua menggigit kepalanya dan berkata, bawahan saya selalu percaya bahwa Xiaoyan dan yang lainnya tidak pernah memusnahkan tim utama Lan Yang. Kekuatan, seseorang harus membantu. Omong kosong. Master Pil Hall berkata, menatap penatua kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka tahu tentang tindakan dandian saya? Dan kekuatan mana yang keluar? Ini. Penatua kedua tidak berani melihat Master Istana Pil yang marah. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam. Ini, tidak dapat menemukan bukti, bahkan tidak dapat menyimpulkannya. Master Istana Aula Pil memarahi, dan kemudian dia berkata, saya akan menganalisisnya untuk Anda. Satu-satunya yang dapat membantu Xiaoyan adalah Sang Meng dan setan jahat. Sang Meng ada di seluruh benua. Sangat mungkin bahwa Sang Meng menemukan Lanyang dan yang lainnya. Menilai bahwa itu untuk Xiaoyan, aku memberitahu Xiao Manshan. Omong-omong, kepala istana dari Istana Pil mengerutkan kening. Meskipun ini terlalu mengada-ada, itu hanya bisa dijelaskan seperti itu. Kecuali kita memiliki pengkhianat di dalam diri kita. Dia melirik pejabat tingkat tinggi, dan kemudian menatapnya dengan nyaman, tapi Anda semua telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, saya tidak percaya bahwa Anda akan mengkhianati saya dan mengkhianati Istana Pil, dan Xiaoyan tidak bisa tunjukkan keuntungan apa saja yang bisa menyuap salah satu dari Anda. Penatua pertama berkeringat dingin ketika dia mendengar ini, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Huobi, tetapi dia dengan cepat menyangkal kecurigaannya. Huobi terluka parah oleh Xiaoyan dan hanya melarikan diri setelah terbunuh. Istana Pil juga pergi ke adegan untuk mengumpulkan bukti untuk tujuan ini. Dia sampai pada kesimpulan, dan dia sangat yakin bahwa rasa terima kasih Huobi kepadanya tulus, jadi dia percaya bahwa bukan Huobi yang mengkhianati berita itu, jadi dia menggema. Analisis ketua aula adalah ya Liga Bayangan, meskipun mereka juga disewa untuk membunuh Xiaoyan, mereka hanya melakukan sesuatu dengan uang. Jika keluarga Xiao membayar tindakan Istana Pil saya, Liga Bayangan juga akan menjualnya. Masuk akal, meski enggan. Master Aula dari Aula Pil mengangguk sambil berpikir, jangan bicara tentang itu. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu pasti keluarga setan jahat, dan itu pasti 4 tetua bintang 8 mereka. Lan Yang bukan salah satu dari 7 bintang yang bisa membunuh hanya dengan mengatakan membunuh, bahkan jika aksinya gagal. Dia juga bisa mundur sepenuhnya, tanpa kekuatan 8 bintang, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Semua orang mengangguk. Sebenarnya, mereka berpikir begitu secara pribadi, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti apapun. Mereka takut akan terlalu asal-asalan untuk disalahkan oleh ketua aula.
Para tetua kedua melihat bahwa ketua aula telah membuat keputusan, jadi dia, lalu apakah kita? Telapak tangan membuat gerakan melenyapkan. Kepala balai istana Pil terkejut, tetapi tidak berbicara, tetapi duduk kembali di kursinya, menggosok dahinya dengan tangannya, menebak adalah tebakan. Apalagi, ini bagaimana saya bisa mengatakannya? Oh, istana Pil mengirim 16-6 atau 7 bintang, termasuk Lanyang, untuk membunuh beberapa bintang 5 atau 6, hanya untuk dihancurkan oleh lawan. Apakah itu memalukan atau tidak? Dia tidak mengatakan apa-apa. Keluarlah, klan setan jahat saat ini tidak seperti dulu. Dengan perintah setan jahat, sebagian besar klan iblis dapat dipesan, tetapi tidak sesuatu yang istana Pil bisa makan jika mereka mau. Setelah merenung sebentar, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada sesepuh, bagaimana analisis bahan dari pil permajaan itu? Tetua Agung menjawab dengan sedih, semua bahannya dianalisis dengan jelas, dan bahkan proporsi masing-masing ramuan telah ditentukan, tapi bab 903, itu tidak bisa disempurnakan lagi. Tuan Aula Istana Pil tidak terkejut sama sekali, saya sudah menduganya, ini pasti resep yang dibuat oleh Xiao Yan. Alangkah mudahnya menganalisa ramuan jamu tersebut, kuncinya adalah proses pembuatan dan urutan berbagai bahan obatnya. Ini adalah prioritas utama. Kemudian dia melihat sekeliling lagi dan berkata, kalau begitu katakan padaku, bagaimana menghadapi kesulitan saat ini. Dalam beberapa bulan terakhir, omset telah anjlok hampir 50%. Ini, penatua ketiga memutar matanya dan menyarankan, bagaimana kalau kita memotong harga semua ramuan obat kelas menengah dan tinggi kita hingga setengahnya. Meskipun keuntungannya jauh lebih tipis, itu lebih baik daripada tidak ada yang membeli itu. Kamu, tidak benar-benar untuk bisnis. Master Aula dari Aula Pil menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan. Aliansi bisnis sedang menunggu kita untuk menurunkan harga. Kemudian bertanya kepada yang lebih tua, berapa banyak buah kehidupan yang kita miliki sekarang? Penatua ketiga segera bereaksi, dan sorot matanya yang baru saja redup tiba-tiba menjadi cerah kembali, dan berkata dengan gembira, ya, kami memiliki lebih dari 1000 buah kehidupan dalam stok, dan sekarang harga buah kehidupan telah meningkat sangat tinggi, kami jual satu langsung buah kehidupan lebih menguntungkan daripada menjual pil obat kelas 6, jadi kami bisa langsung menjual buah kehidupan. Kepala Istana Pil memberi tetua ketiga pandangan tidak puas, saya masih mengatakan itu, Anda benar-benar bukan bahan untuk melakukan bisnis. Kemudian dia menoleh ke Penatua Agung, berapa banyak buah kehidupan yang diperlukan untuk membuat pil peremajaan? 1. Penatua Agung menjawab dengan sangat yakin. Hoho, kepala balai Istana Pil jarang tersenyum, tetapi senyum itu terkatup. Dibutuhkan 10 untuk 1. Zhen Bufan sangat kejam. Setelah beberapa saat diam, dia bertanya lagi kepada yang lebih tua, Penatua, bantu saya memikirkannya. Bisakah kita menukar semua buah kehidupan ini dengan cundan? Ini, Tetua Agung dengan cepat memahami maksud dan tujuan dari Master Aula. Semakin dia memikirkannya, semakin cemerlang perasaannya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia berkata, tergantung tentang bagaimana kita memilih. Oh, Ketua Aula Pil sangat puas dengan jawaban Tetua Agung. Justru karena dia tidak tahu harus memilih apa, dia meminta pendapat Tetua Agung, jadi dia berkata dengan penuh minat, lanjutkan. Penatua Agung segera memilah pikirannya dan berkata, dilihat dari kemanjuran Hui Cundan dan situasi saat ini. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Hui Cundan akan terus menjadi panas untuk waktu yang lama. Kemudian, pasar menengah dan tinggi tanaman obat tingkat pasti akan bertemu. Dalam menghadapi periode penurunan yang panjang, ini juga tidak dapat diubah. Melihat bahwa Ketua Aula sedikit mengangguk, Penatua berkata, jadi,
Jika kita menyesuaikan ide bisnis kita akan mengubah yang sulit perluasan penjualan untuk menarik perhatian orang. Tarik beberapa dari aliansi bisnis dan beritahu orang bahwa bukan hanya aliansi bisnis yang memiliki pil peremajaan, tetapi juga aula pil saya. Jadi tidak diragukan lagi tindakan balasan yang sangat cerdas untuk menukar buah kehidupan untuk kembalinya pil musim semi. Tuan terus menganggukkan kepalanya, memberi isyarat kepada Penatua Agung untuk melanjutkan. Penatua berkata, namun, karena pembatasan bahan obat pemurnian, yang merupakan buah kehidupan, jumlah pil peremajaan yang dapat disempurnakan oleh aliansi bisnis tidak bisa banyak. Jika kami menukar lebih dari 1000 buah kehidupan dengan 10 untuk cundan, kami pasti akan menyediakan bahan obat untuk aliansi bisnis, yang akan memperpanjang penurunan pasar obat, dan tekanan kami akan lebih besar. Jadi saya katakan itu tergantung pada bagaimana kita memilih. Ya, pro dan kontra telah dianalisis secara menyeluruh. Master Pil Hall membual dan bertanya, bagaimana dengan saran Anda? Mengubah. Penatua Agung menjawab dengan tegas, reputasi lebih penting untuk Pil Hall kami daripada kepentingan jangka pendek. Setelah kami menukar lebih dari 100 pil peremajaan dan kembali, alih-alih menggunakan metode lelang, kami menetapkan harga sedikit lebih rendah dari harga transaksi rata-rata lelang Sangmeng, dan kemudian memilih beberapa pil umum tingkat menengah dan tinggi yang diperlukan untuk kaisar pertempuran tingkat tinggi. Siapapun yang membeli ramuan obat tingkat menengah dan tinggi ini dengan jumlah tertentu dapat membeli pil peremajaan dengan harga tetap tinggi. Kepala aula dari aula pil memuji, ini lebih bijaksana daripada yang saya kira. Itu dia. Pejabat tinggi aula pil akhirnya menghela nafas lega, dan Penatua Agung mengambil kesempatan untuk bertanya, lalu, bagaimana dengan Xiao Yan? Sekarang Xiao Yan harus lebih waspada, sangat sulit untuk memiliki kesempatan yang baik lagi. Master Balai Istana Pil, yang dalam suasana hati yang jauh lebih baik, berkata dengan ringan, dengan tidak berdaya, awasi gerakan Xiao Yan, dan tunggu kesempatannya. Ayo pergi. Saya harus mengatakan bahwa penguasa Istana Pil dapat memimpin Istana Pil untuk mengalahkan klan obat dan hampir mendominasi pasar pil obat, menjadi negara adidaya di benua Dodi. Respon terbaik dibuat, sehingga Dandian meminimalkan kerugian akibat ledakan Hui Cundan yang direncanakan dengan cermat oleh aliansi bisnis. Dalam kegilaan pil peremajaan ini, bukan hanya keluarga Dandian yang terkena dampak, dan bukan hanya keluarga Sangmeng yang mendapat banyak manfaat. Orang-orang yang dipukul kedua setelah Istana Pil adalah klan obat. Keluarga Yao, sebuah keluarga yang sumber pendapatan utamanya adalah memurnikan obat-obatan, telah lama memudar dari lingkaran cahaya sebelumnya, dan hanya menempati bagian kecil di pasar pil obat. Sekarang seluruh pasar pil obat menyusut tajam, dan pil obat mereka penjualan tidak sebaik hari demi hari. Manfaatnya adalah yang kedua setelah aliansi bisnis, dan juga keluarga obat. Situasi keluarga Yao dalam kegilaan pil peremajaan ini paling baik menjelaskan apa yang disebut, sudut timur yang hilang, elem murbei yang dipanen. Karena kegagalan total mereka dalam persaingan dengan kuil pil, buah kehidupan yang mereka panen untuk memperbaiki nilai tingkat lanjut di tahun-tahun awal telah dipertahankan, dan sekarang harga buah kehidupan telah meroket ke ketinggian yang luar biasa, dan mereka masih tak ternilai harganya, selama mereka meremajakan. Jika kegilaan dan berlanjut, harga buah kehidupan akan tetap tinggi dan bahkan naik. Tidak hanya ada beberapa lusin buah kehidupan dalam inventaris keluarga obat, tetapi lebih dari 500. Lebih dari 500 buah kehidupan, di pasar saat ini, hanya dapat dijelaskan dalam 3 kata, yaitu, untuk membuat keberuntungan. Yao Aotian bukan tanpa ketajaman bisnis. Sebagai patriark klan kedokteran, alkemis kelas 7, bagaimana mungkin dia tidak tahu nilai Hui Cundan? Bagaimana bisa tidak jelas tentang harga yang wajar dari buah kehidupan? Dia tahu lebih baik bahwa pil peremajaan harus resep rahasia eksklusif.
Nilai unik dan resep rahasia eksklusif membuatnya cepat mengambil keputusan, pil peremajaan lebih berharga daripada buah kehidupan. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan beberapa tetua, ia memutuskan untuk menukar semua buah kehidupan dengan 50 atau lebih pil peremajaan, yang disimpan sebagai aset darurat keluarga Yao. Ketika Sang Meng pertama kali mempromosikan Hui Cundan di Manchuria, Yao Aotian curiga bahwa ini mungkin resep rahasia eksklusif Xiao Yan. Oleh karena itu, dia secara pribadi pergi ke Sang Meng untuk mencari Zhen Bufan untuk transaksi ini. Dia ingin meminta Zhen Bufan darinya. Temukan beberapa kebenaran. Tapi Zhen Bufan sangat lihai, mengetahui bahwa dia adalah master yang dikenali oleh Xiao Yan, mengapa menggunakannya untuk mendeteksi. Segera setelah kami bertemu, saya mengucapkan selamat kepadanya karena menerima murid yang baik, tetapi dia menekankan bahwa Sang Meng memiliki janji dengan Xiao Yan, dan Xiao Yan hanya menyempurnakan Hui Cundan khusus untuk Sang Meng, dan dengan murah hati memberinya diskon khusus, 9 potong buah kehidupan ditukar dengan pil peremajaan, itu membuat hatinya jauh lebih halus. Setelah kembali ke keluarga Yao, masih berguna untuk memamerkan wajahnya dengan bangga kepada beberapa penatua, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa resep dari pil peremajaan datang dari Xiao Yan. Bab 904. Itu adalah hari baik lainnya ketika cuaca cerah dan tidak berawan. Yao Aotian sedang mengobrol dengan beberapa tetua sambil minum teh. Dia mengerutkan kening saat dia tertawa dan tertawa, dan silsilah kuning pucat dari keluarga Yao berasal dari cincin penerimaannya. Itu terbang keluar, berhenti di udara dan membuka halaman 148. Ada nama di atasnya yang secara bertahap menjadi lebih cerah, Yao Chen. Haha, murid lelaki tua itu ada di sini. Yao Aotian tertawa bahagia, saya bisa mengajar murid seperti Xiao Yan, saya sangat penasaran dan menantikan Yao Chen ini. Aku akan menjemputnya sendiri. Langit di atas kota air mata, Yao Aotian memancarkan kekuatan jiwa untuk menutupi seluruh kota air mata. Segera, dia mengunci Yao Lao dengan warna putih dengan indera darahnya. Tapi dia masih dekat dengan Yao Lao. Ada seseorang yang berdiri bersama, jelas bersama. Orang ini adalah seorang wanita, mengenakan gaun ungu, dengan sutra biru seperti air terjun yang menggantung di pinggangnya, hidung yang indah, bibir merah, dan ekspresi yang dingin namun penuh harap. Lembut, ada godaan liar yang tak terlukiskan di antara matanya yang panjang dan sipit yang indah, dan kecantikannya melampaui dunia, sosoknya penuh godaan untuk pria, pinggulnya bulat, kakinya ramping dan lurus, dan kakinya sombong. Dia tampaknya akan menerobos bungkus pakaian, dia montok dan indah, dia seperti buah persik yang matang, dan seperti bunga popi yang mekar penuh, anggun seperti iblis. Yao Aotian belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia telah menjadi wanita yang sangat mempesona, yang glamor, mempesona, dan menawan. Zhen Ni adalah wanita tercantik yang pernah dia lihat, tetapi kecantikan wanita ini sama sekali tidak kalah dengannya, tetapi kecantikan mereka sangat berbeda. Kecantikan itu suci, mulia, dan hangat, dan kecantikan wanita ini centil, dingin, dan menggoda. Apa hubungan antara wanita ini dan Yao Chen? Tampaknya telah datang dengan Yao Chen. Jika Yao Chen datang bersama, maka itu berasal dari benua Doqi. Ya Tuhan, bukankah itu istri Xiao Yan, menantu perempuanku, kan? Anak ini, Yan Fu benar-benar tidak dangkal. Yao Aotian sangat gembira di dalam hatinya, dan menyapu mereka berdua dengan sedikit langkah kaki. Yao Aotian menebak dengan benar. Itu adalah Ratu Medusa Cailin yang datang ke benua Doudi bersama Yao Lao. Pada saat ini, Yao Lao sedang melihat sekeliling. Ada rasa ingin tahu di matanya, tetapi juga sedikit kebingungan, ini benua Doudi. Cailin juga melihat sekeliling, seharusnya. Aku hanya tidak tahu seberapa besar benua Doudi. Sulit untuk menemukannya. Jangan khawatir. Dengan kecerdikan dan bakatnya, dia seharusnya tidak terlalu buruk, dan dia pasti akan bisa bertanya.
Yao Lao tersenyum dan berkata dengan penuh tekad, ayo pergi, mari kita memahami situasi di sini dulu, dan bertanyalah. Ya, Cailin siapa? Keduanya akan bergerak ketika sesosok turun dari langit. Itu mendarat di depan mereka berdua. Apakah Anda mengenal saya? Melihat Yao Aotian dengan senyum ramah di wajahnya, Yao Lao dan Cailin menghela nafas lega. Tapi mereka berdua tidak mengerti mengapa seseorang yang sepertinya mengenal Yao Lao muncul di depan mereka ketika mereka datang, dikirim oleh Xiao Yan. Tapi mereka langsung menolak tebakannya. Jika itu dikirim oleh Xiao Yan, kenapa Xiao Yan tidak datang? Lagi pula, bagaimana Xiao Yan tahu bahwa kita ada di sini saat ini? Aku tidak tahu kamu, tapi aku tahu kamu adalah Yao Chen. Yao Aotian mengeluarkan silsilah keluarga Yao, membuka halaman dengan nama lama Yao, menunjuk ke nama Yao Chen, dan berkata, lihat, namamu menyala, itu berarti Anda telah tiba di benua Dodi. Yao Lao melihat namanya di lampu, dan mau tidak mau menjadi sedikit curiga, dan bertanya, ada begitu banyak orang di sini, bagaimana Anda tahu bahwa saya Yao Chen? Yao Aotian menjawab sambil tersenyum, karena Anda adalah anggota dari cabang klan Yao di benua Doqi, dan orang tua ini adalah kepala klan Yao, dan dapat merasakan garis keturunan Anda. Kemudian diminta, Anda mencoba merasakan napas orang tua itu, apakah ada rasa darah? Yao Lao ragu, menatap Cailin dan berkata kepada Yao Aotian, itu tersinggung, lalu menutup matanya dan melepaskan kekuatan jiwanya. Samar-samar, dia merasakan bahwa Yao Aotian memancarkan energi yang sama dengannya. Dia membuka matanya dan mengangguk kepada Yao Aotian. Melihat bahwa Yao Lao tidak lagi curiga, Yao Aotian berkata sambil tersenyum, kamu baru saja tiba, levelmu masih rendah, dan induksinya tidak akan terlalu jelas. Ketika levelmu ditingkatkan di masa depan, induksi semacam ini akan jauh lebih jelas. Oh, Yao Lao mengangguk dan berkata dengan hormat dan sopan, Yao Chen merasa terhormat oleh Patriark untuk menjemputnya secara langsung. Hei, sama-sama. Yao Aotian segera menyela Yao Lao dan bercanda, saya benar-benar tidak mengerti, Anda sangat sopan, mengapa murid yang Anda ajar tidak seperti Anda sama sekali? Muridku. Yao Lao tidak bereaksi untuk beberapa saat. Yao Aotian sudah bertanya sambil tersenyum, bukankah Xiao Yan muridmu? Patriark mengenal Xiao Yan. Obat kejutan lama. Cailin bahkan bertanya kepada Yao Aotian dengan cemas dengan matanya yang indah bersinar, senior, apakah kamu kenal suamiku? Yao Aotian kemudian menatap Cailin, tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa Anda pasti menantu Xiao Yan. Ya, saya tahu suami Anda. Awalnya, saya datang untuk menerima obat sial, saya tidak berharap untuk menerima menantu Xiao Yan, anak itu pasti akan melompat kegirangan. Kalian berdua, sudah lama sejak kita bertemu lagi, Anda harus mengundang orang tua itu untuk anggur pernikahan. Hahaha, wajah cantik Cailin memerah. Dengan berita tentang Xiao Yan, hatinya tiba-tiba menjadi tenang, menekan urgensi di dalam hatinya, dia menyelidiki, dan bertanya kepada Yao Aotian, senior dan suamiku sangat akrab. Yao Lao sedikit tercengang. Mendengarkan nada Patriark, sepertinya dia tidak akrab dengan Xiao Yan. Tidak heran dia datang untuk menjemputnya secara langsung. Mungkin itu semua karena wajah Xiao Yan. Setelah datang ke Do di benua selama beberapa dekade, saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kepala klan yang bermartabat. Tampaknya mereka tidak rukun. Semua guru telah mengikuti. Dan Yao Aotian tertawa lebih tulus, dia melihat Cailin, yang sangat menantikannya, dia berkata, suamimu memanggilku Shizu, apakah menurutmu kita akrab satu sama lain? Ah, apakah Anda patriark suami saya? Ini, patriark itu, bukankah kamu tuanku? Bab 905, Cailin dan Yao Lao tercengang. Melihat reaksi keduanya, Yao Aotian sangat bangga, mengingat situasi ketika dia menerima Xiao Yan sebagai muridnya, sudut mulutnya berkedut,
dan dia berkata kepada Yao Lao, kesal, apakah menurutmu ada klan baru saja datang ke benua Doudi? Apakah selalu diambil oleh patriark sendiri? Jika bukan karena ketika saya ingin mengambil Xiao Yan sebagai murid saya, dia mengatakan bahwa dia memiliki master di benua asli, dan dia menolak untuk menerima saya sebagai master, bagaimana saya bisa mendapatkan ide menerima dia sebagai murid dan cucu? Ya, tuan yang berani mencintai diri sendiri dibawa oleh Xiao Yan. Yao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Cailin sudah gembira dan bahagia. Tidak hanya dia memiliki berita tentang Xiao Yan, dia juga bertemu dengan Tuan Xiao Yan, hatinya penuh kegembiraan. Dia benar-benar tenang dan hendak memberi penghormatan kepada Yao Aotian, tetapi dia tidak berharap senyum masam Yao Lao membuat Yao Aotian tidak senang. Kenapa, kamu tidak mau menjadi guruku? Langit sudah berbicara seperti mutiara, orang tua ini adalah kepala klan obat, kaisar pertempuran bintang 7, dan apoteker kelas 7. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menyembah orang tua itu sebagai guru. Tetapi mereka tidak bisa. Apakah kamu masih tidak bahagia? Mengapa kamu tidak bahagia? Bukankah lelaki tua ini layak menjadi tuanmu? Bukan itu maksudku. Yao Lao buru-buru melambaikan tangannya lagi dan lagi. Aku memikirkan sifat keras kepala Xiao Yan, jadi aku tidak bisa menahan tawa. Ternyata memang begitu, tetapi lelaki tua itu salah paham. Yao Aotian tenang dan mengeluarkan patriark dan tuannya sedikit mengangguk. Yao Lao diam-diam menghela nafas, menggaruk kepalanya, mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan, dan bertanya kepada Yao Aotian dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, patriark, oh, tidak, guru. Tuan, muridnya punya pertanyaan. Saya tidak tahu. Dia tidak nyaman untuk bertanya. Yao Aotian setuju dengan sederhana, apakah ada kenyamanan antara tuan dan murid yang tidak nyaman untuk ditanyakan? Tanyakan saja. Di benua Doudi ini, bagaimana peringkat Doudi dan alkemis dibagi? Yao Lao bertanya dengan sangat serius, dan Cailin juga menatap Yao Aotian dengan rasa ingin tahu. Wajah Yao Aotian tiba-tiba tenggelam, anak baik. Berbelok ke sudut untuk bertanya berapa tingkat kekuatan lelaki tua itu di benua Doudi. Tapi Yao Aotian tidak mengambil hati. Dia adalah orang yang lugas, dan bahkan ada sedikit kekanak-kanakan dalam karakternya. Jika tidak, dia tidak akan mengenal Xiao Yan lebih seperti persahabatan berusia 1 tahun, belum lagi kekuatannya, dia masih bisa berbicara. Yao Aotian mencoba yang terbaik untuk berpura-pura menjadi sedikit sederhana, tetapi dia memperkenalkan kata-kata dengan sangat hati-hati. Tingkat Doudi adalah dari 1 bintang hingga 9 bintang. Bagi mereka yang baru tiba seperti Anda, itu adalah 1 bintang. Adapun 9 bintang, hampir tidak ada, dari kelas kaisar, juga disebut kelas 1 kaisar, hingga kelas 9 kaisar. Tak satu pun dari pendatang baru berasal dari kaisar. Hanya 1 pil dari peringkat pertama kaisar yang dapat dianggap mencapai peringkat kaisar, adapun peringkat tertinggi dari kaisar ke-9, masih belum ada seorang pun di benua Douluo. Wow, Tuan Xiao Yan ternyata sangat kuat. Cailin buru-buru bertanya dengan prihatin, Tuan, bagaimana dengan Xiao Yan? Begitu Xiao Yan disebutkan, kebanggaan Yao Aotian muncul secara spontan. Dia bangga dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar lupa tentang 2 orang di depannya. Tidak peduli siapa yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Xiao Yan daripada dia. Anak itu adalah yang tercepat yang pernah saya lihat, dan itu bisa digambarkan dengan cepat. Berapa lama dia datang ke benua Doudi? Itu sudah menjadi kaisar pertempuran bintang 6 dan apoteker kelas 6. Benarkah? Cailin sangat senang sehingga dia hampir melompat, tetapi mulut Yao Lao terkejut. Meskipun mereka tidak tahu arti sebenarnya dari Doudi bintang 6 dan alkemis peringkat ke-6, mereka dapat merasakan dari kata-kata dan kesombongan Yao Aotian bahwa pasti sangat sulit untuk mencapai titik itu. Yao Aotian tampaknya sangat puas dengan reaksi dan penampilan mereka berdua,
dan dia tampaknya telah melihat lebih banyak keingintahuan dan kegembiraan para pendatang baru. Dia tersenyum dan menunggu Yao Lao dan Cailin untuk tenang dan kegembiraan mereka akan tenang. Dia berkata, "Menantu perempuan, cucuku, aku akan membawamu ke rumah Xiao dulu, dan kemudian aku akan membawa Yao Chen kembali ke keluarga Yao. Bagaimana denganmu, Xiao Manshan?" Cailin dan Yao Lao tertegun sejenak. Intuisi alami seorang wanita membuat wajah Cailin menjadi dingin. Dia bertanya, "Manshan Xiao Yan?" Xiao Manshan, tentu saja, adalah rumah Xiao Yan. Seperti Xiao Yan, Yao Aotian, yang sangat tidak peka terhadap pikiran wanita, tidak mendengar arti pertanyaan Cailin, dan masih berkata pada dirinya sendiri, ada saat ketika dia memindahkan keluarga Xiao dari negara kekaisaran yang terpencil ke Xiao Manshan. Namun, saya mendengar bahwa klan Xiao pindah kembali ke Dizu dan wilayah baru beberapa waktu lalu. Wilayah baru itu adalah tempat yang bagus. Melihat Cailin tampaknya linglung, berpikir bahwa Cailin tidak bisa menunggu, dia tertawa, "Lihat aku, itu bertele-tele. Ayo pergi." Saya belum pernah ke Xiao Manshan, tetapi saya mendengar bahwa itu sangat besar dan sangat terkenal di kota Juxi. Anda dapat bertanya jika Anda bertanya. Cailin tidak bergerak, dia tersenyum dan bertanya kepada Yao Aotian, "Tuan, maksud Anda, ada juga klan Xiao di benua Dodi, tetapi Xiao Yan tidak tinggal di klan Xiao setelah tiba di benua Dodi. Sebaliknya, dia membangun Xiao Manshan di kota Juxi. Apakah begitu?" Tidak peduli seberapa tidak sensitifnya Yao Aotian terhadap pikiran wanita, dia sudah bisa mendengar apa yang dikatakan Cailin. Tapi mengapa dia memberi tahu Cailin? Dia mengatakan bahwa Xiao Yan menikahi istri lain di benua Dodi. Pasangan itu baru saja datang ke sini. Pukulan macam apa dan akan merusak skala warna di benua Dodi? Yao Aotian memutuskan untuk membuka jalan bagi Xiao Yan terlebih dahulu. Itu sebelum saya mengenal Xiao Yan, saya tidak tahu dengan baik, saya hanya tahu Xiao Yan untuk merevitalisasi klan Xiao, dan juga untuk menghindari pengejaran musuh. Xiao Yan pergi ke kota Juxi sendirian. Akibatnya, dia menyempurnakan pil obat berkualitas tinggi yang tak tertandingi, dan dia bekerja sama dengan aliansi bisnis untuk menghasilkan banyak uang dan memiliki kekuatannya sendiri. Ini benar-benar tidak mudah, nak. Anda tidak tahu, keluarga Xiao adalah keluarga yang sangat lemah di benua Dodi, dan berkat Xiao Yan seperti sekarang ini. Bagaimanapun, mereka adalah suami dan untuk menghindari pengejaran musuh, ekspresi dingin di wajahnya segera berubah menjadi khawatir, sampai suara Yao Aotian menghilang, dan ketika dia melihat Yao Aotian menatapnya dengan prihatin, dia bertanya dengan mendesak, "Apakah musuhnya kuat? Apakah dia berbahaya?" Yao Aotian sangat menyukai karakter Cailin pada saat ini, dan menghibur, "Tidak apa-apa, itu semua di masa lalu, sekarang Xiao Yan bukan seseorang yang berani menggertak. Dia tidak berani mengatakan musuh Xiao Yan adalah istana dan raksasa di benua Dodi, klan iblis jiwa kekuatan kelas 1 yang mutlak, dan agen pembunuh profesional Liga Bayangan." Melihat ekspresi Cailin melunak, dia dengan cepat berkata, "Ayo pergi, mari bicara perlahan ketika kita tiba di Xiao Manshan," kata Cailin. Ini adalah anggukannya. Tetapi ketika mereka bertiga akan bergerak, "Tunggu sebentar," datang dari kejauhan. Ketiganya mendongak dan melihat dua sosok keluar dari angin, sangat cepat, hanya dalam beberapa menit napas, dia jatuh di depan ketiganya. Keduanya terlihat sama. Pada pandangan pertama, mereka adalah dua bersaudara. Mereka umumnya kekar dan kulit mereka yang terbuka ditutupi dengan sisik cian. Seluruh orang menunjukkan momentum yang kuat. Dua kaisar pertempuran bintang 7. Wajah Yao Aotian tiba-tiba menjadi kental. Meskipun Yao Lao dan Cailin tidak bisa menilai kekuatan seseorang, mereka bisa melihat aura pihak lain dan ekspresi Yao Aotian, dan mereka tahu bahwa mereka sangat kuat. Dua kaisar bintang 7 yang bertarung menatap Yao Aotian dalam-dalam, menoleh ke Cailin,
dan bertanya dengan hormat, tetapi tidak rendah hati atau sombong, berani bertanya. Ini adalah istri Xiao Yan, Cailin. Kamu kenal suamiku? Cailin terkejut. Bahkan Yao Aotian tidak tahu namanya sekarang, jadi mengapa mereka berdua memanggilnya dengan nama depannya? Mungkinkah itu dikirim oleh Xiao Yan? Tapi dia sekarang aku tahu bahwa darahlah yang merasakan seseorang datang ke benua Doudi untuk menjemput orang. Meskipun dia dan Xiao Yan adalah suami dan istri, mereka tidak memiliki rasa darah. Bagaimana mungkin Xiao Yan tahu bahwa dia ada di sini? Tapi jika itu tidak dikirim oleh Xiao Yan, ya, bagaimana mereka bisa memiliki nama mereka sendiri? Bab 906. Yao Aotian dan Yao Lao sama bingungnya dengan Cailin. Kedua bersaudara ini dikirim oleh keluarga Warcraft untuk menunggu Cailin di kota Tyr. Kakak laki-lakinya bernama Chaos East, dan adik laki-lakinya bernama Chaos West. Mereka telah diperintahkan untuk menunggu di sini selama bertahun-tahun, meskipun karena mereka tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Cailin, mereka hanya mengandalkan kekuatan darah keluarga Chaos dan darah ular sanca yang menelan. Dia merasakan Cailin dan selangkah lebih lambat, tetapi dia cukup beruntung untuk bertahan hidup ketika Cailin hampir mati dibawa pergi, jadi dia tidak bisa menahan nafas lega. Mereka berdua melihat Cailin dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Saudara Chaos buru-buru membungkuk ke timur dan berkata, kami telah diperintahkan oleh keluarga untuk menunggu Nyonya di sini selama bertahun-tahun. Keluarga apa? Masih menunggu bertahun-tahun? Cailin menjadi semakin bingung. Oh, seperti ini. Kakak Chaos hendak menjelaskan, tetapi dia berhenti ketika mengatakan itu, menatap Yao Aotian bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya bertanya siapa ini? Yao Aotian berkata dengan bangga, orang tua Yao Aotian, kepala keluarga Yao. Ternyata itu adalah patriark klan Yao, aku sudah lama mengagumimu. Kedua bersaudara itu mengepalkan tangan dan berkata, meskipun keluarga Warcraft memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, klan Yao juga memiliki telah brilian di benua Doudi untuk sementara waktu, jadi mereka tidak semua sopan kepada Yao Aotian. Kortesi. Kemudian Chaos menunjuk ke Yao Lao dan Cailin ke timur, dan bertanya kepada Yao Aotian, di mana patriark Yao di sini? Dua orang yang tidak tahu satu sama lain dapat mengajukan pertanyaan setelah beberapa kata sopan. Yao Aotian tidak menjawab dan bertanya, kalian berdua baru saja mengatakan bahwa kamu diperintahkan oleh keluarga mana itu? Ini, keluarga Warcraft selalu tertutup, dan mereka tidak ingin dunia luar tahu terlalu banyak tentang mereka, tetapi sekarang lebih penting untuk menjemput seseorang. Cailin sepertinya ingin pergi dengan kepala klan obat sekarang, jika dia tidak mengungkapkan identitasnya, kepala klan obat akan ikut campur dalam masalah mengambil Cailin. Chaos Xiangdong dan Chaos Caoxi saling memandang dengan ragu-ragu, dan Chaos Xiangdong berbisik kepada Yao Aotian, keluarga binatang. Wajah Yao Aotian tiba-tiba berubah, dia tidak pernah membayangkan bahwa dua kaisar pertempuran bintang 7 di depannya sebenarnya dari keluarga binatang ajaib yang melihat naga tetapi tidak melihat ekornya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa dan bertanya, keluarga kekacauan atau keluarga Huofeng? Kali ini, kekacauan timur dan kekacauan barat, saudara-saudara terkejut. Dunia tahu bahwa ada banyak klan Chaos di keluarga Warcraft, tetapi sangat sedikit yang tahu bahwa ada klan Fire Phoenix di keluarga Warcraft. Tampaknya patriark klan kedokteran telah melihat banyak hal. Chaos menjawab ke timur, keluarga Chaos. Pada saat ini, Yao Aotian tiba-tiba menyadari sesuatu yang lebih mengejutkannya. Segera, gejolak yang bergejolak muncul di hatinya, keluarga binatang buas datang untuk menjemput Cailin, apa identitas Cailin? Meskipun berada di bawah bendera Xiao Yan, jika tidak ada hubungan darah dengan Cailin, kota air mata itu sangat besar. Ada begitu banyak orang. Bagaimana mereka bisa tahu siapa yang akan mereka jemput? Memikirkan hal ini, Yao Aotian berkata kepada Cailin, Cailin, kamu merasakannya,
lihat apakah ada darah. Cailin sudah dibingungkan oleh Chaos Dongdong, Chaos Sich, dan Yao Aotian. Keluarga binatang apa, keluarga kacau apa, keluarga Phoenix api apa, masih merasakan darah. Mungkinkah dia milik klan yang kacau? Dia mencoba melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan nafas kekacauan ke arah timur. Namun, tidak peduli bagaimana dia merasakannya, selain merasa bahwa aura kekacauan yang pergi ke timur begitu kuat sehingga dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya, sama sekali tidak ada perasaan garis keturunan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya pada Yao Aotian. Yao Aotian langsung bingung. Karena mereka bukan garis keturunan yang sama, bagaimana keduanya merasakan Cailin? Dia tidak bisa tidak merasa curiga, menunjuk ke Yao Lao dan berkata kepada Chaos Caodong dan Chaos, saya di sini untuk menjemput keluarga Yao saya. Kemudian dia menunjuk ke Cailin dan berkata, dia datang bersama, dari benua yang sama, dan kebetulan adalah istri dari murid dan cucu lelaki tua itu. Tidak peduli siapa Anda diperintahkan, lelaki tua itu harus mengirimnya ke murid dan cucu lelaki tua itu. Chaos Xiangdong dan Chaos Caoxi mendengarnya. Kepala klan Yao tidak mempercayai mereka, tetapi dia tidak peduli. Chaos bertanya kepada Yao Aotian sambil tersenyum, maaf, Kepala Yao, Anda mengatakan dia adalah menantu murid Anda hukum, dan dia adalah istri Xiaoyan, begitu juga murid dan cucumu Xiaoyan. Yao Aotian hampir berkata, apakah kamu tidak berbicara omong kosong, tetapi karena identitas Chaos Dongdong dan Chaos Si yang dilaporkan sendiri, dia tidak ingin membuat gelombang lagi, jadi dia mengangguk dengan santai, tepat. Itu akan sangat bagus. Chaos Dongdong dan Chaos Kiki tampak bahagia. Sebelum mereka berdua datang untuk merobek kota, Sang Patriark telah berulang kali memperingatkan bahwa membawa Cailin ke kediaman Xiao tidak boleh dilewatkan. Siapapun yang berani membajak bahkan seorang peleceh di jalan akan dibunuh. Dalam kasus lawan yang tangguh, Anda harus membela Cailin dengan sekuat tenaga dan segera mengirim pesan ke keluarga. Beraninya mereka membiarkan Cailin dikirim ke Xiao Mansion oleh Patriark Klan Obat. Bahkan jika Patriark keluarga Yao mengaku sebagai Tuan Xiaoyan, mereka tidak berani, bagaimana jika ada yang tidak beres di sepanjang jalan. Mereka tidak berani mengambil risiko apapun. Kekacauan pergi ke timur, sejujurnya, kami diperintahkan untuk menjemput istri Xiaoyan, hanya untuk mengantarnya ke rumah Xiao, atau bagaimana dengan Patriark Yao dan kami untuk pergi ke Xiao Mansion. Saran ini bisa dimengerti. Yao Aotian hampir setuju, tapi dia langsung memikirkan kekuatan Chaos Dongdong dan Chaos Kiki, dan dia tidak bisa menahan perasaan tegang. Meskipun keduanya diketahui berasal dari keluarga Warcraft, mereka hati terhadap orang lain sangat diperlukan. Bagaimana seseorang bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang salah? Selain itu, Cailin masih memiliki banyak keraguan tentang fakta bahwa mereka berdua tidak memiliki indera darah. Cara dan kemampuan Liga Bayangan untuk menanyakan berita sudah diketahui dunia. Jika keduanya dikirim oleh musuh Xiaoyan, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak menggunakan nama keluarga Warcraft untuk mengintimidasi diri mereka sendiri? Sekarang mereka menghancurkan kota, karena pembatasan, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Tetapi jika keadaan berubah setelah mereka pergi, dengan kekuatan mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yao Aotian tidak berani berpikir lebih jauh, dan merasa malu karena tidak takut pada 10.000, tetapi untuk berjaga-jaga. Dalam keraguan-raguan, dia tiba-tiba muncul dengan sebuah ide, dan berkata kepada Cailin, gadis, saya tidak dapat menjamin identitas mereka, tetapi mereka tampaknya tidak dapat dihindari bagi Anda. Meskipun lelaki tua ini tidak lebih lemah dari mereka, dia dapat melindunginya. Anda dengan satu musuh dan dua. Bukan keselamatan Anda. Anda membuat pernyataan, mengatakan bahwa Anda harus menunggu sampai suami Anda datang menjemput Anda secara langsung, atau Anda tidak akan pergi kemanapun di sini.
Sebagai Raja Medusa, Cailin segera memahami upaya keras Yao Aotian, dan segera berkata dengan tegas, "Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, tetapi saya ingin tinggal di sini dan menunggu Xiao Yan." Cailin, yang dikenal karena sikap dingin dan arogannya di benua Douqi, bahkan di benua Doudi yang kuat dan asing, tidak terburu-buru dalam menghadapi krisis yang berpotensi besar. Ratu Medusa tampaknya lahir mendominasi membuat kekacauan timur dan chaos west keduanya tercengang. Yao Lao mengangguk setuju. Yao Aotian berkata, "Ini ide yang bagus, aku akan segera mengirim surat itu ke Xiao Yan, dan segera mengeluarkan utusan itu dan mengirimkannya ke Xiao Yan." Utusan itu disempurnakan dengan batu kasar biru yang sangat langka yang dilengkapi dengan inti ajaib bintang 7 dengan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Pembacaan diresapi dengan ki pertempuran bintang 8 adalah semacam transmisi informasi jarak jauh. Alat sangat mahal, dan kekuatan non-besar tidak mampu membelinya. Chaos Dongdong dan Chaos West memandang Cailin dengan sikap tegas. Untuk waktu yang lama, Chaos Dongdong tidak punya pilihan selain mengirim surat kepada Chaos Immortal dengan metode rahasia keluarga Warcraft. Segera, Chaos Is menerima balasan dari Chaos Immortal, "Tunggu di tempat, saya akan segera datang." Tapi Yao Aotian menunggu, dan tidak menerima balasan dari Xiao Yan. Tidak hanya Yao Aotian yang sedang terburu-buru, tetapi Chaos pergi ke timur dan Chaos ke barat juga sedang terburu-buru, jadi dia tidak bisa tidak curiga bahwa kepala klan Yao mengatakan bahwa Xiao Yan adalah apakah murid-muridnya berbicara omong kosong. Anak ini, bukankah seharusnya ditutup? Yao Aotian merasakan kecurigaan di mata Chaos Dongdong dan Chaos Kiki, dan kelopak matanya melonjak karena marah. Dalam keputusasaan, dia harus mengirim surat lagi kepada Jenny. Bab 907. Aula Xiao Mansion. Melihat Xiao Qi dan King Muer dengan ekspresi yang rumit, Zhen Ni menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa Xiao Yan memiliki seorang istri di benua Douqi adalah satu hal, tetapi hal lain yang harus segera ditemui. Ini adalah hal yang baik, kita harus bahagia untuk Xiao Yan. Setelah hening sejenak, Xiao Qi tersenyum, tapi senyum itu agak enggan. Ya, ini adalah acara besar yang membahagiakan bagi keluarga Xiao. Zhen Ni menekan sedikit melankolis di hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Seharusnya tidak terlambat, patriark keluarga Yao ada di pesan." Dia mengirim pesan ke Xiao Shao tidak membalasnya, dan Cailin tidak pergi kemanapun kecuali dia melihat Xiao Shao. "Hanya saja aku sedang menunggu Shao di kota Tir, jadi aku mengirim pesan kepadaku dan memintaku untuk segera memberitahu Shao kabar baik. Bagi saya, patriark klan obat adalah patriark Xiao Yan. Bukankah lebih baik dia mengambilnya secara langsung? Mengapa dia mengirimi Anda pesan? Itu masalahnya." Xiao Qi berkata setelah mendengarkan, "Tapi Xiao Yan sekarang sedang mundur, tolong jangan ganggu dia." Jenny berpikir sejenak, "Kamu hanya bisa menjemputku, buktikan identitasmu padanya dan bawa dia kembali." Itu dia. Xiao Qi ragu-ragu. Dalam hal identitas, dia adalah istri dari Mak Comblang Xiao Yanming, dan King Muer belum ada di sana. Meskipun Zhen Ni memiliki hubungan terdalam dengan Xiao Yan, setelah semua, dia hanya direktur rumah Xiao dalam nama, dan dia bukan kerabat Xiao Yan, jadi dia harus menjadi orang yang harus pergi. Namun, dia benar-benar tidak pandai berkata-kata. Dilihat dari informasi yang dikirim oleh patriark klan obat, Cailin memiliki temperamen yang sangat kuat. Apa yang akan terjadi jika dia pergi untuk membuktikan identitasnya? Tidak senang atau disalahpahami, bagaimana kita bisa bergaul di bawah atap yang sama di masa depan? Setelah memikirkannya, dia memohon pada Jenny, "Kakak, aku pikir lebih baik kamu pergi, sama saja kamu pergi. Aku benar-benar takut mengacaukan segalanya." Mata Jenny tiba-tiba menjadi malu tetapi masih malu, dan dia membenci Xiao Qi dengan semacam kemarahan yang hanya bisa dipahami oleh wanita. Xiao Qi tersenyum, puci, dan meraih lengan Jenny,
"Kakak, saya pikir hanya Anda yang dapat menangani masalah ini, Anda memiliki status khusus." Kemudian dia tersenyum manis, "Adapun saya akan memberi tahu Anda sesegera mungkin." Leluhur dan semua anggota inti keluarga Xiao yang tidak mundur, lalu menyiapkan perjamuan untuk Sister Cailin. Ada sesuatu dalam kata-kata Xiaoqi yang membuat hati Jenny manis untuk sementara waktu. Jenny menatap Xiaoqi dengan senyum benci, menatap King Muer yang diam, dan bertanya, "Muer, bagaimana dengan Anda? Anda juga tidak akan pergi, kan? Tuan Xiao Shao juga ada di sana, jadi tidak mungkin untuk tidak memintaku pergi sendiri, kan?" King Muer benar-benar tidak ingin pergi. Karena dia memikirkan Qiu, dia untuk sementara berhenti menyerap inti sihir ketika dia menerobos ke tahap bintang 6 pertengahan. Dia keluar untuk mencari udara. "Saya tidak melakukannya." Jangan berharap ketika dia pergi ke apotek Lang untuk menemukan Qiu sedang tidur nyenyak, dan dia tidak bisa bangun tidak peduli apa yang dia panggil. Setelah bertanya pada Lang, dia menemukan bahwa Qiu telah menelan pil obat. Karena takut terjadi sesuatu yang salah dengan Qiu, dia dengan hati-hati merasakan napas Qiu dan menemukan bahwa Qiu tiba-tiba sudah 4 bintang. Tanya Lang lagi, dan Lang juga sangat terkejut. "Saya belum pernah melihatnya melintasi bencana kaisar. Cepat dan panggil Le Shaolong dan Xiao Zhan untuk menganalisis, dan mereka semua setuju bahwa kemungkinan besar karena bola itu berasal dari luar angkasa adalah binatang suci hewan peliharaan, dan tidak perlu untuk melampaui bencana." Kaisar sangat senang, dan setelah menanyakannya, dia mengetahui bahwa Qiu masih menelan pil obat kelas 3, jadi dia pergi ke Sangmeng untuk menjual obat-obatan dan bahan obat di kota Juxi. "Saya membeli 3 resep obat kelas 4 herbal, dan menyiapkan sejumlah besar bahan obat sesuai dengan resep. Tolong biarkan Lang membuatnya untuk Qiu." Lang sibuk, jadi dia tidak terlalu mau berlatih. Ketika identitas ibu dan anak tidak kiri atau kanan, Xiaoqi memecahkan masalah untuknya. Xiaoqi dengan halus membawa King Muer untuk pergi langsung membeli sejumlah besar pil obat kelas 4. Kemudian membelikan King Muer kembali resep dan bahan obat yang dipercayakan kepada aliansi bisnis untuk dijual. Aliansi bisnis berani membiarkan Xiaoqi menjualnya secara konsinyasi, jadi mereka mengembalikan uangnya secara langsung, yang membuat Muer merasa malu untuk sementara waktu. Begitu keduanya memberi Qiu pil obat kelas 4, mereka dipanggil oleh Zenny. Mendengarkan pertanyaan Zenny, King Muer mengerutkan bibirnya dengan erat, sedikit mengernyit, menatap sepatu merah itu, dan tidak langsung menjawab. Dia sedikit bingung pergi, dia tidak tahu mentalitas dan sikap apa yang harus dihadapi, jika tidak, dia tidak berdamai. Dia sudah menjadi istri Xiaoyan yang belum pernah bertemu dan dari naluri seorang wanita, dia benar-benar ingin melihat seperti apa skala warna itu. Pada akhirnya, rasa ingin tahu mengatasi ketakutan di hatinya, dan King Muer mengangguk. Mata yang indah menyapu King Muer, melihat bahwa King Muer sedang dalam suasana hati yang sangat rendah. Jenny tiba-tiba merasa sedikit khawatir di hatinya, tetapi tidak ada apa-apa. Dia tidak baik, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menarik sutra biru yang menjuntai dari telinga dan pelipisnya dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi merobek kota." Melihat Zenny datang sendiri, hati Yao Ao yang menggantung akhirnya jatuh. Chaos Xiangdong dan Chaos Chaoxi tidak mengenal Zenny dan King Muer, tetapi mereka tahu bahwa keduanya wanita itu pastilah tokoh penting di keluarga Xiao. "Beraninya kamu lambat, cepat dan mengangguk." Bab 908. Menanggapi dengan sopan salam semua orang, mata kedua wanita itu tanpa sadar jatuh pada Cailin. Mata mereka menyala, tetapi hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Sungguh keindahan menakjubkan yang berbeda. Menggoda, seksi, dan glamor, ini adalah perasaan pertama yang diberikan Cailin kepada kedua wanita itu. Tapi tetap menawan. Alisnya yang pucat seperti air musim gugur, otot-otot gioknya disertai angin sepoi-sepoi,
dan rambut panjangnya mengalir seperti air terjun. Perasaan asmara membayangi alisnya, dan ada godaan yang bisa membuat orang terpesona dari tulangnya. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, seolah-olah dia telah menangkap semua kecemerlangan. Rao adalah bahwa kedua wanita itu tahu bahwa Tuan Xiaoyan ada di sini, dan tidak peduli apa. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Cailin. Melihat kedua gadis itu, Cailin tampak tenang, tetapi banyak gejolak muncul di hatinya. Dari sikap Yao Aotian, dia bisa menebak bahwa kedua gadis itu pasti dari rumah Xiao, artinya, Xiaoyan yang datang menjemputnya. Mau tak mau dia memiliki pertanyaan kuat di hatinya, Xiaoyan, kenapa dia tidak datang? Aku tidak mau kirim dua wanita cantik ini ke sini. Apa identitas kedua gadis itu? Siapa yang bisa mewakili Xiaoyan untuk menjemputku? Meskipun dia sangat percaya diri dengan penampilannya, dia juga harus mengakui bahwa dua wanita cantik di depannya dengan penampilan yang berbeda keduanya adalah penampilan negara. Meskipun kecantikan salah satunya memiliki pesona yang berbeda dari miliknya, tetapi jika itu hanya kecantikan, itu bahkan lebih baik darinya. Berdasarkan intuisi seorang wanita, dia membuat keputusan dalam hatinya bahwa kedua wanita itu jelas tidak sama. Bawahan biasa Xiaoyan. Pada saat yang sama, dia merasakan ancaman dari wanita, dan dia secara naluriah mengembangkan kewaspadaan dan permusuhan terhadap Zenni dan King Muer. Waktu sepertinya berhenti di saat ini, tetapi Zenni penuh permusuhan di Cailin. Mereka saling memandang dan segera kembali ke akal sehat mereka, tersenyum secara alami meminta maaf, membungkuk kepada Cailin dan berkata, Nyonya Cailin sangat cantik dan cantik. Itu membuatku dan Nona Muer kehilangan kesabaran. Maaf, Nyonya membuat lelucon. Kemudian dia membuang muka. Pada Yao Lao, ini pasti Tuan Xiao Shao, Yao Lao, kan? Xiao Shao sering membicarakanmu kepada kami. Siapa dua gadis itu? Tanya Yao Lao. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saya. Yao Aotian melangkah maju dan menunjuk Zenni dan memperkenalkan Yao Lao dan Cailin, ini Nona Zenni. Dia adalah kepala direktur keluarga Xiao dan putri kaisar. Kemudian dia menunjuk King Muer di samping Jenny dan memperkenalkan, ini adalah kakak laki-laki Xiaoyan, adik perempuan kaisar iblis, Nona King Muer. Penguasa manusia, penguasa iblis. Hanya dengan mendengar judulnya, Anda dapat mengatakan bahwa dia pasti orang penting di benua Dodi. Yao Lao buru-buru menyapa Jenny dan King Muer dengan sopan, merupakan suatu kehormatan bagi orang tua ini untuk kenali dua wanita cantik ini. Hadiah Tuan Xiaoyan. Beraninya dua gadis, terutama King Muer, dia adalah menantu Xiaoyan yang belum pernah ke sana, jadi dia harus memberi hormat pada lelaki tua itu. Kedua wanita itu buru-buru menghindari salam Yao Lao dan membalas hormat. Jenny berkata, Yao Lao, kamu adalah Tuan Xiao Shao, terserah kami untuk menyambutmu. Anda bilang begitu, Nona Cailin. King Muer selalu menunjukkan rasa hormat batinnya kepada Yao, bagaimanapun juga, itu adalah Tuan Xiaoyan. Tapi dia melihat sudut mulutnya dengan sentuhan arogansi, dan dia menatap Cailin dengan temperamen yang dingin dan cantik. Tapi dia tidak bisa mengendalikannya di dalam hatinya. Tempat dia tinggal penuh dengan masam. Dalam perjalanan ke sini, Zenni telah mengisyaratkan kepadanya bahwa dia harus baik kepada Cailin dan tidak terlalu temperamental. Bagaimanapun, Cailin adalah pasangan asli Xiaoyan, dan mereka akan hidup bersama di masa depan. Tapi saya tidak tahu mengapa dia tidak bisa ramah kepada Cailin. Perasaan seperti itu seperti orang asing datang untuk mengambil mainan favoritnya tiba-tiba jadi ketika Jenny berbicara dengan Cailin, dia hanya melihat Cailin, mereka tidak menyapa. Mereka tidak berbicara. Yao Lao dan Cailin mengira itu adalah kesombongan King Muer sebagai adik perempuan kaisar iblis, dan mereka tidak melakukannya. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Mengetahui identitas kedua putrinya, dia melihat Jenny lagi. Satu teguk,
Satu wanita, satu teguk, Xiao Shao, dan melihat bahwa kedua wanita itu semakin menghormati Yao Lao. Kewaspadaan dan permusuhan di hatinya tiba-tiba berkurang, dia tersenyum dan mengangguk ke Zenni, lalu berseru dan bertanya, mengapa Xiao Yan tidak datang? Untuk menjawab, ada suara tajam pecah di udara, dan sosok Qian jatuh ke tanah dengan kekuatan angin dan guntur. Pengunjung mengenakan kemeja biru, dengan perawakan kekar dan wajah tampan, dan tanduk biru tajam di atas kepalanya bersinar dengan kilau logam. Begitu dia mendarat, Chaos Xiangdong dan Chaos Xiong membungkuk untuk bertemu. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda dari keluarga Warcraft. Yao Aotian terkejut. Keluarga World of Warcraft terlalu kuat dalam rumor, dan itu terlalu misterius. Setiap rumor tentang keluarga World of Warcraft akan tersebar luas di benua Douluo, dan akan dikabarkan memiliki hidung dan mata, tetapi tidak ada yang bisa memastikan keasliannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang telah mengetahui bahwa ada keluarga monster yang kuat di benua Doudi, dan mereka akan mendaftarkan keluarga binatang buas sebagai kekuatan pertama di benua Doudi. Tapi sepertinya tidak ada, karena selalu seperti naga, dan tidak jelas, seolah-olah tidak tergantung pada dunia ini. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia mengenal keluarga Warcraft, dan tidak ada yang tahu secara mendalam kontak dengan keluarga Warcraft, sehingga keluarga Warcraft akan dikecualikan saat menyortir kekuatan super. Bahkan jika ada pandangan sekilas, seperti ketika Nan Erming dan Xiao Zhan bertemu dengan gadis berbaju merah, mereka tidak tahu bahwa dia berasal dari keluarga Warcraft. Jika tidak, tindakan Chaos Immortal membunuh Kaisar Dou tahap menengah bintang 5 pada tingkat bintang 4 tidak akan menjadi berita terbesar di benua Doudi untuk pertama kalinya, dan masuknya dia ke dalam gua darah pembantaian tidak akan bertahan. Gua darah pembantaian. Doudi itu telah membicarakannya dengan sangat senang. Namun, kali ini, Yao Tua menerima istri Xiao Yan secara tidak sengaja, tetapi dia bertemu dengan dua kaisar pertempuran bintang 7 dari keluarga Warcraft. Sekarang, ada tuan muda dari keluarga Warcraft. Bagaimana mungkin Yao Aotian tidak terkejut? Zenni dan King Muer relatif tenang. Tuan muda dari keluarga Warcraft, bukankah kekacauan itu abadi? Cailin adalah piton yang menelan dan mereka tahu bahwa hanya piton yang menelan yang dapat mengaktifkan kekuatan darah diam dari klan Phoenix Api dari keluarga binatang. Xiao Yan juga memberitahu mereka, jadi mereka mengirim dua kaisar pertempuran bintang 7 ke keluarga binatang untuk mengawal Cailin dan bergabung dengan mereka. Tidak mengherankan, tetapi mereka tidak mengharapkan Chaos Immortal, yang merupakan tuan muda, untuk datang sendiri. Tampaknya, demi keselamatan Cailin, keluarga Warcraft benar-benar memperhatikan dan berhati-hati. Kedua wanita itu menghela nafas dalam hati mereka dan mau tidak mau melihat dengan hati-hati saudara laki-laki Xiao Yan yang saleh. Yao Lao dan Cailin menyaksikan dengan dingin. Bagaimana mereka bisa tahu betapa menakutkannya identitas tuan muda keluarga Warcraft di benua Doudi? Orang yang datang adalah kekacauan yang tak terhindarkan. Chaos Immortal mengangguk dan tersenyum pada kerumunan lagi. Setelah menyapa, dia menatap Cailin yang berada di belakang Yao Aotian. Alisnya membeku untuk sementara waktu, dan dia tampak kagum dengan kecantikan Cailin, dan dia sepertinya merasakan sesuatu. Segera, alisnya terbuka, dan ekspresi kegembiraan muncul. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan memberitahu Cailin tentang keluarganya. Agaknya ini Cailin. Saya Chaos Immortal dari keluarga Warcraft, dan saya datang ke sini untuk menjemput Anda untuk pergi ke Xiao Mansion. Ternyata kekacauan. Yao Aotian merasa lega. Dia mendengar Xiao Yan menyebutkan hubungan antara Chaos Immortal dan Xiao Yan, tapi dia hanya tidak berharap Chaos Immortal menjadi tuan muda dari keluarga Warcraft. Dia tertawa dalam hatinya bahwa dia benar-benar tua dan bingung. Salah satu jenius terbaik di generasi baru benua Doudi, jika dia adalah pemimpin keluarga manapun, dia pasti akan menganggap jenius seperti tuan muda.
Dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Chaos Immortal ditunjuk sebagai tuan muda dari keluarga Warcraft begitu awal bukanlah karena Chaos Immortal adalah seorang jenius yang tiada taranya, tetapi karena Chaos Immortal adalah garis keturunan yang paling aktif dalam keluarga Warcraft saat ini. Bab 909. Cailin menatap Chaos Immortal tanpa ekspresi di wajahnya, lalu menatap Chaos East dan Chaos West, dan kemudian melihat kembali ke Chaos Immortal, dan bertanya, mereka bilang mereka diperintahkan untuk menjemputku dan ingin mengantarku ke rumah Xiao. Memanggilmu Tuan Muda, apakah itu perintahmu? Chaos Immortal menjawab sambil tersenyum. Tidak bisa dikatakan berada di bawah perintah saya, mereka berada di bawah perintah keluarga. Darah dalam napas mereka. Induksi, saya tidak merasakannya pada Anda, yang berarti bahwa tidak ada hubungan darah antara saya dan keluarga binatang buas Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah orang yang akan Anda jemput? Ini melibatkan rahasia keluarga Warcraft, bagaimana Anda bisa mengatakannya dengan enteng di depan orang luar? Chaos Immortal ragu-ragu, dia menatap Yao Aotian, lalu ke Jenny dan King Muer, memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Cailin. Ini juga pertanyaan yang membuat Yao Aotian penasaran sejak dia melihat Chaos East dan Chaos West. Pertanyaan ini sangat sulit dijawab di sini. Chaos Immortal tersenyum dan berkata, saudara-saudara, tempat ini tidak cocok untuk percakapan. Ketika saya tiba di Xiao Mansion, saya akan diam-diam menceritakannya, bagaimana? Adik laki-laki dan perempuan. Cailin tampak terkejut. Chaos Immortal buru-buru berkata, saya lupa memberitahu saudara laki-laki dan perempuan saya, Xiao Yan dan saya bersumpah saudara. Dia buru-buru memberi hormat kepada Chaos Immortal, Cailin tidak tahu dia adalah kakak laki-lakinya, jadi tolong jangan tersinggung dengan kekasarannya. Kemudian dia bertanya, saudaraku, apakah Xiao Yan yang takut dia tidak akan bisa merasakan saya datang? Jadi dia secara khusus menugaskan kakak laki-lakinya untuk mengirim seseorang untuk menunggu di sini. Adik laki-laki dan perempuan saya benar-benar pintar, Anda bisa langsung menebaknya. Chaos Abadi membual, dan kemudian menunjuk ke Chaos East dan Chaos West, mereka telah menunggu di sini untuk adik-adik mereka muncul. Chaos East dan Chaos Sea, ada dua senior dan melanjutkan untuk bertanya pada Chaos Immortal, tapi Chaos Immortal tahu bahwa Cailin masih penasaran dengan pertanyaan sebelumnya. Dia tidak langsung menjawabnya, tetapi menatap Zenny dan King Muer dan bertanya, apakah kedua gadis itu dari keluarga Xiao? Mengapa Xiao Yan tidak datang? Jenny menjawab sambil tersenyum, Xiao Shao sedang mundur, sangat tidak nyaman untuk diganggu, jadi kita harus menjemput nyonya. Chaos Immortal mengangguk, jika bukan karena retret, dia akan datang segera setelah dia mendapat berita tentang hal yang begitu besar. Chaos Immortal memandang Jenny dengan sopan dan kemudian ke King Muer, merasa cukup penasaran. Dua wanita cantik yang cukup untuk membuat warna benua Douluo menjadi gelap, setiap gerakan dan setiap gerakan sangat sopan, setiap kerutan dan senyum menunjukkan kepada semua orang, berarti orang biasa, tetapi saya belum pernah mendengar Xiao Yan menyebutkannya. Dia dengan sopan tersenyum dan bertanya, maaf, siapa kalian berdua? Nama saya Zenny. Jenny masih menjawab sambil tersenyum, lalu melihat ke samping dan memperkenalkan King Muer, namanya King Muer. Zenny, nama belakangnya Zen. Aku memberanikan diri bertanya, Zen Zongfu. Itu ayahku. Ternyata itu putri kaisar, senang bertemu. Kekacauan tidak bisa dihancurkan dan tidak rendah hati atau sombong tersenyum pada Jenny, lalu memandang King Muer, nama keluarga King Muer adalah King, aku tidak tahu bagaimana bisa bersama Kaisar Iblis King Haoran. Itu aku kakak. King Muer mengikuti contoh Jenny dan menjawab dengan senyum anggun. Tapi Chaos Immortal masih mendengar perbedaan halus dari senyum yang hampir identik dari kedua gadis itu. Jenny mengatakan, ayah, dan King Muer mengatakan, kakak laki-laki tertua saya, bukannya, saudara laki-laki keluarga, menunjukkan perbedaan kepribadian kedua putrinya.
Jenny jelas merupakan tipe selebritas dengan budaya yang sangat baik, sementara King Muer adalah gadis yang lugas, dan dia lebih menyukai karakter King Muer. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, masih bersikap sopan, dan berkata, "Hei, saudaraku memiliki banyak wajah, dan dia benar-benar bekerja untuk kedua putri. Apakah kamu tidak bekerja dengan bosmu juga?" Jenny tertawa. Jenny adalah yang terbaik dalam menangani ini. Hahaha. Chaos Immortal tertawa dan berkata, "Aku sudah lama mendengar bahwa putri kaisar itu bijaksana." Immortal belajar hari ini. Kemudian dia mengangguk ke Zenny dan King Muer, menoleh ke Yao Aotian, dan bertanya, "Siapa senior ini?" Yao Aotian tidak bisa menahan diri untuk tidak meluruskan pinggangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Klan Yao, Yao Aotian." Meskipun keluarga Yao telah menurun dan kehilangan kejayaannya, Yao Aotian masih memiliki kesombongan di tulangnya, dan dia tidak akan melemah atau kalah hanya karena dia adalah tuan muda dari keluarga monster di depannya. Ternyata untuk menjadi obat patriark, tidak sopan. Chaos Immortal buru-buru menggenggam tinjunya dan membungkukkan tubuhnya. Bukan karena identitas klan obat Yao Aotian lebih tinggi dari Jenny dan King Muer, tapi dia tahu bahwa Xiao Yan sedang mencari ramuan obat ketika dia mengobrol di Gua Darah Pembunuhan. Penyembelihan Gua Darah juga tahu bahwa orang yang memberi tahu Xiao Yan bahwa Gua Darah Pemotongan kaya akan ramuan obat semacam ini adalah master yang diakui oleh Xiao Yan, Yao Aotian, patriark klan Yao. Dia secara alami harus menghormati Tuan Xiao Yan. Yao Aotian juga buru-buru mengepalkan tinjunya untuk membalas hormat. Tuan muda kekacauan sangat sopan. Yao Aotian merasa sangat nyaman saat ini. Tuan muda dari keluarga Warcraft memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia merasa sangat hormat, dan terlebih lagi seperti Xiao Yan. Murid Sun menjadi bangga, dan bahkan pendatang baru seperti Yao Lao, yang baru saja tiba di benua Doudi, memiliki visi yang berbeda dari sebelumnya. Melihat bahwa setiap orang bukan orang luar, berdasarkan ikatan kepercayaan Xiao Yan, Chaos Immortal berkata kepada Cailin, "Saudara-saudara, meskipun Anda tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Warcraft saya, tapi Anda menelan langit. Ular piton adalah binatang penjaga yang keluarga monster saya cari. Anda tidak bisa merasakan kami, tapi kami bisa merasakan Anda." Cailin tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki identitas yang begitu menonjol. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Warcraft, dia takut pada Chaos East dan Chaos West dari Yao Aotian. Dia hampir terpana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Cailin adalah binatang ajaib yang dia belum pernah mendengarnya, dan itu juga binatang penjaga keluarga Warcraft. Baru saat itulah dia tahu mengapa dua kaisar pertempuran bintang 7 dari keluarga Warcraft harus mengawal Cailin tidak peduli apa. Sisik, binatang penjaga, sisik warna sangat penting bagi keluarga Warcraft. Pada saat ini, Zenny berkata, "Semua yang seharusnya ada di sini ada di sini. Haruskah kita kembali ke rumah Xiao dan membiarkan Nyonya Cailin tenang dan berbicara perlahan?" Kemudian dia berkata kepada Yao Aotian, "Patriark Yao, Yao selalu menjadi tuan dari tuan muda Xiao kami, dan dia datang dengan Nyonya Cailin. Bagaimana kalau kamu dan Yao Lao pergi ke Xiao Mansion bersama kami? Anda belum pernah mengunjungi Xiao Mansion sebelumnya." Bab 910. Yao Aotian memanfaatkan undangan centil Jenny, dan dia setuju. "Oke, mari kita pergi ke rumah Xiao bersama." Yao Chen juga mengakuinya. Ketika semua orang hendak pergi, Cailin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara cemberut, "Aku ingin menunggu di sini sampai Xiao Yan datang." Dia masih merenung bahwa Xiao Yan tidak datang untuk menjemputnya, berpikir bahwa Xiao Yan telah ditemani oleh kecantikan yang luar biasa selama ini. Aku sangat kesal. Chaos Immortal berhenti setelah mendengar kata-kata itu, memandang Cailin dan kemudian menatap Jenny dan King Muer. Melihat ekspresi malu di wajah Jenny, King Muer mengerutkan kening dengan kesal, mengerti di dalam hatinya, dan membujuk Cailin, "Saudara-saudara,
Xiao Yan sedang mundur, dia bahkan tidak tahu kamu ada di sini. Ketika dia keluar untuk menjemputmu, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mari kita kembali ke Xiao Mansion dulu, dan Anda hanya menunggu Xiao Yan keluar dari bea cukai dan belajar tentang situasi Xiao Mansion. Bagaimana menurutmu? Tapi Cailin masih menggelengkan kepalanya, dia mundur, bagaimana dengan Suner? Mungkinkah Suner juga mundur? Kenapa kamu tidak meminta Suner untuk menjemputku? Sun Er, Zenny dan King Muer saling memandang, tetapi mereka tidak tahu siapa yang dibicarakan Cailin. Ya, Sun Er. Cailin mengangguk, tetapi ekspresi cemas mulai menyapu alisnya, apakah kamu tidak melihatnya? Zenny tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan pernah berkata bahwa dia memiliki dua wanita di benua Douqi, yang satu di depannya bernama Cailin, dan yang lainnya bernama Suner. Dan ketika menyangkut masa kecil Sun, Xiao jelas ada banyak hal berbeda di mata Yan daripada ketika dia menyebut Cailin. Zenny tidak bisa menahan gemetar di hatinya dan bertanya dengan cemas, tapi istri Cao Cao yang lain. Apakah dia datang ke benua Doudi? Kapan dia datang? Zenny berpikir bahwa mungkin Suner tidak datang ke sini selama Cailin dan yang lainnya di pagi hari. Dan karena tidak ada darah, masuk akal bahwa Xiao Yan belum ditemukan. Lagi pula, tidak mudah bagi pendatang baru untuk menemukan seseorang di benua Doudi yang luas, dan itu akan memakan waktu. Hampir 10 tahun, kata Cailin, 10 tahun. Jantung Jenny berdebar kencang, dan firasat buruk muncul di benaknya. Yao Aotian, Chaos Immortal, dan King Muer juga tampak khawatir. Yao Aotian berkata, sudah ada di sini selama 1000 tahun, namun masih belum menemukan Xiao Yan. Atau mencari tapi tidak menemukannya. Seharusnya tidak. Selama 1000 tahun terakhir, Xiao Yan bukanlah orang tanpa nama, dan mudah ditemukan di benua Doudi. Cailin dan Yao Lao bingung, 1000 tahun berapa? Zenny menjelaskan kepada Cailin dan Yao Lao, kamu tidak tahu, waktu benua Doudi dan anak benua lainnya tidak sinkron. Waktu benua Kaisar adalah 100 kali lebih cepat. Artinya, 10 tahun benua Douqi. Ribuan tahun telah berlalu di benua Doudi. Ekspresi Cailin dan Yao Lao tiba-tiba berubah, dan reaksi pertama mereka adalah bahwa sesuatu telah terjadi pada Suner. Cailin dan Suner seperti saudara. Pada saat ini, tidak ada lagi sikap dingin dan arogansi dari sebelumnya, dan mereka sangat cemas air mata itu jatuh. Itu hampir raungan. Cailin, Anda tenang. Meskipun Yao Lao juga cemas. Tetapi inci persegi tidak kacau, bagaimana seseorang dapat dengan mudah mengganggu retret? Jika Xiao Yan dapat menghentikan retret saat ini, mengapa menggunakan Nona Lao Zenny dan Nona King Muer untuk menjemput kami? Sun Er hilang. Kami sedang terburu-buru, dan saya percaya orang-orang di keluarga Xiao juga sedang terburu-buru, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk menemukannya. Jangan panik ketika kamu sedang terburu-buru, lakukan hal-hal dengan cara yang benar, dan dia layak menjadi Tuan Xiao Yan. Zenny menatap Yao Lao dengan kagum, dan menghibur Cailin, Yao Lao benar, Sun Er adalah nyonya rumah Xiao, rumah Xiao pasti aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Lalu aku bertanya pada Cailin dan Yao Lao, mungkin keadaannya tidak seburuk yang kita kira punya keluarga di benua Doudi. Mata semua orang berbinar, ya, Suner sangat mungkin dijemput oleh keluarganya. Tidak bisakah kamu menemukan keluarga Sun Er jika kamu menemukan Sun Er? Tetapi semua orang juga tahu bahwa tidak ada berita selama 1000 tahun, dan ada yang aneh dengannya. Ada harapan di mata Cailin, Sun Er adalah klan kuno di benua Douqi. Apakah ada klan kuno di benua Doudi? Klan kuno. Semua orang bergumam, selalu merasa bahwa nama itu sangat asing, dan tidak dapat mengingat bahwa ada keluarga seperti itu di benua Doudi. Tepat ketika Cailin berangsur-angsur merasa putus asa, mata Yao Aotian berbinar, aku ingat orang tua ini. Ya, ada keluarga seperti itu.
Kemudian dia melanjutkan di bawah mata semua orang, saya ingat bahwa ada ramuan obat tingkat rendah yang relatif langka, rumput batu hitam, yang tumbuh di wilayah yang disebut klan kuno. Ada tempat lain juga, tetapi klan kuno memiliki yang paling banyak. Bagus sekali. Zenni senang dan bertanya kepada Yao Aotian, apakah kamu tahu lokasi pasti dari klan kuno, dan apakah kamu tahu sesuatu tentang keluarga ini? Ini, Yao Aotian tersenyum kecut, Hei Yan, meskipun rumputnya relatif langka, itu hanya bahan obat tingkat rendah, yang dapat dibeli di pasar, jadi tidak perlu mengirim seseorang untuk mengambilnya. Saya hanya tahu bahwa tempat itu sangat terpencil, tetapi saya tidak tahu di mana itu, apalagi situasi orang-orang zaman dahulu. Tidak apa-apa, selama ada keluarga kuno. Zenni menghibur Yao Aotian, tetapi dia menghibur Cailin dan Yao Lao, sekarang hampir pasti Suner dibawa pergi oleh keluarganya. Cailin timbangan tidak memiliki bukaan. Agak absen. Yao Lao menghela nafas dan berkata, tapi, mengapa Suner tidak mencari Xiao Yan selama bertahun-tahun? Ini juga kebingungan dan kekhawatiran bahwa semua orang telah bersembunyi di dalam hati mereka. Zenni tiba-tiba mengangkat alisnya, memikirkan kemungkinan, dan buru-buru bertanya kepada Cailin, bagaimana penampilan Nyonya Suner? Bisakah Nyonya Cailin menggambarkannya? Ketika Jenny bertanya tentang penampilan Suner, Cailin berpikir itu untuk kenyamanan menemukan orang, dan tidak bisa tidak memujinya. Bukan aku yang memujinya, penampilan Suner seindah peri teratai, dan aku iri pada dunia dan kemudian menggambarkan keindahan Suner secara rinci. Setelah mendengar deskripsi Cailin tentang kecantikan Suner, semua orang menjadi lebih khawatir. Begitu menakjubkan, cukup untuk menyebabkan banyak insiden, mungkin ini alasan mengapa tidak ada berita selama 1000 tahun. Melihat wajah semua orang begitu muram sehingga tampak seperti meneteskan air, Cailin tiba-tiba menyadari, dan mau tak mau menjadi lebih cemas. Suner, jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Dari situasi yang diketahui, dengan intuisi, Jenny mencium terlalu banyak hal yang tidak biasa, dan merasa bahwa situasinya mungkin sangat tidak optimis. Tetapi melihat Cailin yang cemas, dia mencoba menekan naik turun di hatinya dan meredakan suasana hati. Wajah Ninghan menghibur Cailin dan berkata, Nyonya Cailin, meskipun ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini, karena keluarga kuno adalah keluarga yang belum pernah kita dengar, itu pasti keluarga yang sangat kecil, dan pasti sangat tempat terpencil. Benua Doudi sangat besar, mungkin Suner dan keluarganya tidak dapat mengetahui tentang Xiao Shao. Apalagi Suner baru berada di benua Doudi selama 1000 tahun, dan kekuatannya pasti sangat lemah. Jika Anda ingin meninggalkan tempat itu bukanlah tugas yang mudah bagi keluarga terpencil untuk menemukan Tuan Muda Xiao. Ini bukanlah tugas yang mudah. Mungkin dia sedang bekerja keras untuk berkultivasi. Jangan khawatir, Suner seharusnya tidak ada kecelakaan di keluarganya, kita juga akan dapat menemukannya dan membawanya ke Xiao Mansion. Nona Zenny, Chaos Immortal, yang sudah lama tidak berbicara, angkat bicara. Suaranya lembut, tetapi dengan kesungguhan yang bisa didengar siapapun, Xiao Yan adalah saudaraku, dan bisnisnya adalah milikku. Dia sedang mundur sekarang, dan terserah Anda untuk memutuskan. Jika Anda menemui masalah, selama Anda membutuhkan keluarga Warcraft saya, silakan bicara saja. Dan keluarga Yao saya, Yao Aotian mengambilnya. Saya tidak perlu membicarakan keluarga setan jahat kami. King Muir juga mengambilnya. Terima kasih. Melihat lebih dalam pada Chaos Immortal dan Yao Aotian, Jenny tahu bahwa Chaos Immortal dan Yao Aotian memiliki kekhawatiran yang sama dengan dirinya, tetapi dia tidak menunjukkannya, dia hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan penuh terima kasih. Cailin dan Yao Lao sama-sama cerdik dan cerdik. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bahwa segala sesuatunya tidak sederhana dari kata-kata semua orang? Namun, keluarga Xiao, keluarga Warcraft, keluarga Yao, dan keluarga setan jahat tampaknya cukup kuat,
dan mereka tidak akan menyia-nyiakan usaha dalam urusan Suner, dan hati mereka secara bertahap akan tenang. Semua orang terbang jauh-jauh ke Xiao Mansion, tetapi, terpengaruh oleh insiden Suner, mereka tidak menerima kegembiraan Cailin dan Yao Lao sama sekali. Jenny tampak seperti biasa. Setelah beberapa kata dengan Cailin di jalan, dia dengan cerdik mengalihkan topik pembicaraan ke Chaos Immortal. Chaos Immortal memberitahu semua orang tentang perbuatan brilian Xiaoyan di Gua Darah Pembantaian, sementara dia melambat dan diam-diam jatuh. Di belakang, mengeluarkan utusan dan mengirim pesan terperinci tentang Suner ke Jing Wuchen.